Pesawat jet merupakan mesin waktu hasil keajaiban teknologi. Namun apa yang terjadi ketika teknologi yang terbatas dipertemukan dengan kekuatan alam yang tak terbatas? Halo teman-teman, selamat datang di Sky Enigma. Dan pada episode kali ini kami akan membahas mengenai maskapai British Airways. Nah, British Airways ini dahulu bukanlah British Airways. Nah, kalau kita tahu sekarang di Inggris, itu maskapai flagshipnya adalah British Airways. Hanya ada satu yang besar banget dan sangat terkenal, British Airways. Tapi pada tahun 70-an dan sebelumnya itu, Inggris ini memiliki dua maskapai flagship yang ketika itu memiliki dua purpose yang berbeda, dua tujuan yang berbeda, yaitu adalah pertama British Overseas Airways Corporation atau BOAC, dan yang kedua adalah British European Airways atau BEA. Nah, keduanya ini memiliki ciri khasnya masing-masing, yaitu BEA ini tujuannya itu daerah regional, daerah Eropa dan sekitarnya, yang dekat-dekat itu, yang short haul atau medium haul. Sedangkan BOAC itu memiliki rute yang jauh, ke Amerika, ke Afrika, ke Asia, bahkan Asia Timur. Nah, ketika itu, ketika masa turboprop dan sampai masa jet awal, itu tidak tersedia pesawat yang mampu untuk menjelajah sampai rute-rute tersebut. Sehingga akhirnya mereka melakukan stopover yang luar biasa banyak. Nah, misalnya kalau ke Asia Timur, misalnya ke Jepang gitu, biasanya ada stopover dari Inggris ke Turki, kemudian ke Timur Tengah, ke India, baru kemudian mencapai ke Asia Timur gitu. Nah, kemudian di tahun 70-an itu dari pemerintah Inggris ini ingin mengefisienkan segalanya. Karena ketika itu masih masanya untuk mengefisienkan ya. Jadi BEA dan BOAC ini dilebur menjadi satu. Jadi yang namanya British Airways. Nah, British Airways ini seperti apa ketika masa awal itu? Nah, British Airways ketika masa awal itu, dia ini hebatnya ya, perkembangannya itu kan sudah lama sekali. Dan dia itu tahu rasanya terbang dari zamannya pesawat baling-baling, kemudian Concorde, bahkan sampai jumbo jet. Jadi teman-teman bisa lihat di videonya komersial British Airways yang namanya To Fly and To Serve. Jadi untuk terbang dan untuk melayani. Jadi mereka ini sempat mengalami beberapa zaman gitu ya. Seluruh zaman penerbangan ini mereka sempat mengalami. Dan juga safety record-nya sangat-sangat bagus. Iya, jadi safety record-nya British Airways ini hanya memiliki satu kali kecelakaan fatal. Meskipun ada beberapa kecelakaan ya, tapi hanya ada satu kecelakaan fatal, di mana kecelakaan fatal tersebut terjadi di Eropa Timur dan terjadinya itu sangat mengerikan. Mid-air collision, jadi tabrakan dengan pesawat lain. Sedangkan untuk kecelakaan-kecelakaan lainnya itu ada yang pilotnya terhempas keluar, hampir terlempar keluar dari pesawat, namun sang first officer ini berhasil menyelamatkan hingga akhirnya kru-kru yang lain juga bantu. Itu luar biasa banget. Nanti kita akan bikin episode soal itu. Dan juga ada British Airways yang merupakan kecelakaan pertama 777 ketika itu. Nah, penerbangan yang akan kita bahas pada hari ini adalah penerbangan British Airways Flight 009 yang ketika itu melayani rute dari London menuju ke Auckland. Dan London dari ke Auckland-nya ini tidak secara langsung, namun banyak stopover, yaitu pertama melalui Bombay, Kuala Lumpur, Perth, dan kemudian Melbourne, dan kemudian baru ke Auckland. Jadi banyak sekali stopovernya seperti kereta api begitu ya, karena banyak stopovernya. Nah, pada 24 Juni tahun 1982, pesawat ini memasuki awan vulkanik yang mengakibatkan keempat mesinnya ini mati secara tiba-tiba dalam perjalanannya dari bandara di Kuala Lumpur menuju ke bandara Perth di Australia. Nah, jenis pesawat yang terlibat pada kejadian ini adalah 747-200 dan masih baru menjadi bagian dari maskapai. Meskipun kalau kita bilang sejarahnya British Airways ini sudah berkali-kali memiliki pesawat jumbo jet begitu ya. Termasuk mereka bahkan punya DC-10. Dan yang luar biasa itu mereka punya pesawat yang sangat-sangat langka. Pesawat Concorde yang mampu menembus kecepatan supersonik. Ya, waktu itu pesawat supersonik. Dan pada waktu itu di penerbangan 9 ini terdapat 248 penumpang dan 15 kru dengan totalnya adalah 263 orang. Nah, kru di dalam kokpit sendiri karena ini merupakan 747 yang seri klasik ya. Jadi masih ada 3 orang.
yaitu seorang kapten, seorang senior first officer, dan 1 orang senior flight engineer. Jadi 3 orang yang sangat berpengalaman berada di dalam kokpit British Airways waktu itu. Dan mayoritas penumpang sebenarnya ini sudah dalam perjalanan yang jauh. Karena kebanyakan dari mereka sudah berasal dari London. Jadi mereka ya ikut dari London, kemudian ke Bombay, itu perjalanan panjang. Tetapi untuk krunya masih fresh. Karena mereka boarding dari Kuala Lumpur. Dan mereka dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Perth waktu itu. Jadi krunya ini masih fresh dan masih segar, masih aman ya harusnya untuk meneruskan perjalanan hingga akhir. Nah, British Airways Flight 9 ini take off secara normal dari Bandara Kuala Lumpur. Dan sekitar pukul 20.40 malam waktu setempat, itu pesawat lewat di atas Samudra Hindia. Dan ketika itu, first officer dan flight engineer ini mengamati bahwa ada fenomena yang bernama St. Elmo's Fire. Jadi kelihatan seperti ada fenomena St. Elmo's Fire di sekitar pesawat. Mungkin kamu bisa jelasin St. Elmo's Fire ini apa? Ya, jadi St. Elmo's Fire ini merupakan fenomena yang umum terjadi ketika udara di sekitar itu bermuatan listrik. Jadi ketika dilalui benda seperti pesawat atau kapal laut, itu dia akan timbul efek seperti itu tadi. Cahaya biru, kemudian efek seperti perjalanan waktu. Tapi kelihatan keren ya. Dan St. Elmo sendiri berasal dari nama salah seorang kudus, yaitu Santo Erasmus dari Formia. Jadi ini adalah pelindung bagi para pelaut di zaman itu. Iya. Dan oleh karena itu mereka namanya St. Elmo's Fire ya, karena mereka merasa terlindungi gitu ya, ketika zaman berlayar gitu. Dan fenomena ini sangat keren kalau dilihat dari luar, karena kelihatan seperti sedang time travel, sedang kalau kita main game itu sedang melaju dengan kecepatan cahaya gitu. Jadi kelihatan seperti ada partikel-partikel lewat gitu. Namun dari dalam pesawat sendiri, St. Elmo's Fire-nya ini yang mereka hadapi saat itu sebetulnya merusak. Merusaknya ini nanti akan kita jelaskan lebih detail. Namun ketika itu mereka menduga bahwa area sekitarnya itu akan ada petir, akan ada hujan deras atau cuaca tidak baik. Mereka mengamati di weather radar, tidak ada awan berlebihan, tidak ada hujan, tidak ada petir. Ya udah, tapi mereka tetap berjaga-jaga. Akhirnya nyalakan yang namanya anti-ice untuk engine-nya. Jadi supaya mencegah engine-nya ini stall atau flame out, itu mereka nyalakan anti-ice dan nyalakan tanda sabuk pengaman. Jadi mereka berjaga-jaga kalau misalnya ada turbulence atau cuaca buruk gitu. Jadi kru ini sudah sangat profesional karena sudah senior semua ya. Jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada hal yang cuaca buruk terjadi gitu. Dan beberapa saat kemudian mereka menyium bau belerang, bau sulfur di kabin dan di kokpit, yang mana sebetulnya agak aneh. Karena mereka sedang terbang sangat tinggi, sedangkan kalau kita tahu belerang itu antara munculnya dari gunung yang meletus atau dari bawah tanah. Nah, seperti itu. Nah, pada pukul 20.42 waktu setempat, karena peristiwa tadi itu mesin nomor 4 ini mengalami pemadaman. Nah, lalu yang lebih parahnya lagi, mesin nomor 2 juga padam. Dan diikuti oleh mesin nomor 1 dan juga 3. Aneh sekali. Aneh sekali, karena peristiwa St. Elmo's tadi di luar seperti itu, kemudian juga ada bau belerang, tiba-tiba seluruh mesinnya mati. Nah, sebenarnya ini aneh sekali ya, karena seluruh mesinnya mati, dan pada waktu itu, pilot itu tidak ada yang di-training untuk menerbangkan pesawat dengan 4 mesin yang gagal. Karena kita tahu sendiri bahwa seperti mesin yang ada 2, pesawat Airbus A320 itu kan ada aturan ETOPS-nya. Kalau mau terbang jauh tanpa ada bandara terdekat, harus ada pelatihan tersendirinya kan. Benar, tetapi ini mesinnya 4, seharusnya kan lebih aman begitu. Ketika ada 1 rusak, yang 3 masih bisa membackup. Bahkan tidak ada peraturan ETOPS-nya kan. Karena kalau kita bayangkan, kalau ada 4 mesin, bahkan kalau 2 mesin mati pun masih ada 2 mesin lainnya. Kalau kita bayangkan peluang 4 mesin mati secara berbarengan itu sangat-sangat kecil. Karena mesin ini bahkan tahun 80-an ya,
itu desainnya sudah sangat kuat, sudah sangat harusnya tahannya sangat lama begitu ya. Ya. Peluang matinya itu 1 banding sekian juta, mati berbarengan, sangat-sangat kecil. Nah, tanpa daya dorong mesin ini, pesawat itu hanya mampu menempuh jarak 91 nautical miles dari ketinggian jelajah 37.000 kaki. Jadi sebelum turun jatuh ke ketinggian 0, itu dia hanya punya waktu 91 nautical miles. Pendek sekali ya. Pendek sekali. Dan ini bukan lagi pesawat terbang, tetapi malah seperti gliding, layang-layang begitu. Dan pada kondisi itu perlu kita ingat bahwa mesin kan tidak mengeluarkan tenaga. Berarti mesin ini jadi penghambat saja sebetulnya. Apalagi mesin pesawat ini merupakan salah satu komponen yang paling berat. Benar. Jadi mesinnya malah menjadi penghambat begitu saja ya. Beban mati. Dan karena mereka memperkirakan bahwa kondisi ini akan darurat ya, akhirnya mereka melakukan kontak, komunikasi ke ATC di Jakarta. Lebih tepatnya di Halim Perdana Kusuma. Karena ketika itu untuk bandara internasional yang besar di Indonesia, yang paling besar dan paling terkenal ketika itu adalah Halim Perdana Kusuma. Sekarang kan Soekarno-Hatta ya. Betul. Nah, ketika itu mereka berkomunikasi, namun ada miskomunikasi terkait dengan jumlah mesin yang rusak. Jadi pesan ini tidak tersampaikan dengan baik. Namun at least pesan bahwa mereka darurat ini sudah disampaikan begitu. Ya. Nah, perlu dicatat juga bahwa pilot ini mengetahui bahwa kalau misalnya mereka mau mendarat di Halim Perdana Kusuma, ada sebuah serentetan pegunungan yang harus dilewati dengan ketinggian paling tinggi yaitu sekitar 11.500 kaki. Jadi mereka harus mampu untuk melewati ketinggian tersebut sebelum mendarat di Halim Perdana Kusuma. Dan kalau mereka tidak mendarat di Halim Perdana Kusuma, opsi satu-satunya adalah ditching atau pendaratan di air. Sedangkan kita ketahui sendiri, pendaratan di air itu potensinya sangat berbahaya, apalagi malam dan gelap gulita begitu. Nah, jadi pada waktu itu kondisinya tidak aman ya untuk melakukan ditching karena pesawat Boeing 747 itu keempat mesinnya menggantung di sayap. Jadi ketika mereka melakukan pendaratan di air, mesin ini akan mencabik air dan akhirnya merobek sayap dan seluruh struktur yang ada di pesawat. Betul. Jadi walaupun di safety card itu ada petunjuk ketika pendaratan darurat, tetapi sebenarnya ini tidak direkomendasikan. Itu pilihan terakhir saja. Betul, para pilot juga pada ketakutan ya kalau untuk melakukan itu. Memiliki tanggung jawab begitu ya. Dia memiliki kepercayaan diri, dia memiliki keyakinan bahwa aku sebagai pimpinan di pesawat ini, penyuplai udara yang bertekanan ke pesawat itu tidak ada. Benar. Ada fenomena aneh yang muncul. Apalagi itu? Fenomena Saint Elmo's Fire yang tadi pertama muncul lagi sekarang. Waduh.